Shalom, salam sadis, salam hari Selasa. Hari ini agak cepat saya buat video ya, karena habis buat upload saya ada urusan mau keluar, jadi hari ini agak cepat ya saya uploadnya ya. So hari ini coba kita lihat market hari ini saya buat video market cap di 1.159 billion, volume 29 billion, agak turun dikit ya. Dominance masih menguat. Kemarin 46,7, ini sedikit aja turun 46,6 ya. Nggak apa-apa, sabar aja dulu ya. Altcoin masih kecuali ada yang dimainkan, tapi kalau mau merata naiknya mungkin belum ya, masih nunggu. Biasanya altcoin yang mainkan biasanya pos Ethereum ya, pos besar, pos lama gitu. Ini dari tahun kemarin tuh pos besar sebenarnya, pos ETH sebenarnya udah pada stay aside gitu ya. Jadi kalau pos kecil menengah ETH itu yang mainkan memcoin gitu, PP yang di pump, terus beberapa memcoin belakangan ini di pump, itu yang mainkan paus Ethereum yang menengah ke bawah gitu ya. Kalau yang besar itu ya belum, kalau mereka udah masuk nanti udah masuk ke ETH lagi, ke altcoin gitu, itu yang baru altcoin merata naiknya gitu. Biasanya altcoin naik itu dari besar masuknya dari pos ETH, bukan pos dari BTC. BTC Maxi justru anti sama altcoin gitu. Hari ini daily nutup ya masih dia bertahan di 27.700, nggak apa-apa. Dia 276 aja bisa tertahan di resistensi itu, masih oke gitu ya. Jadi masih ini dia coba tahan dulu di situ sebelum nanti mungkin dia coba lagi ke atas gitu ya, ke 285 ya, kita lihatlah. Ini saya buat video BTC di 27.862, ETH di 1.903, BNB 312, XRP lumayan loh, stabil, dia naik dikit gitu. Ini udah 49 sen ya. Cardano 38 sen. Polygon agak koreksi dikit. Kemarin udah 93 sen, ini 91 sen ya. Solana kurang 20 ya. Mudah-mudahan dia tanggal 1 ada sedikit event juga. Mudah-mudahan Solana bisa lebih disorong ini. Ya oke lah, overall lihat dia ini sideways gitu, boleh lah lihat ini nanti. Kalau hari ini ya, kemarin market kan nggak ada karena holiday Amerika ya sama UK. Hari ini udah mulai buka market. Nah kalau kita lihat hari ini eventnya itu yang mungkin bisa agak ngaruh itu jam 9 CB, Consumer Confidence, ini ngaruh. Nah ini ngaruh ke market, ke dolar ya. Ya kayaknya ya agak inilah. Kalau dilihat previousnya 101,3 ya, 101,3. Ini forecast hari ini ada penurunan ya, penurunan consumer confidence 99,0, 99.0, ada penurunan ini gitu ya. Jadi kalau lihat consumer confidence-nya ada penurunan dikit gitu. Jadi kalau kita lihat market mungkin hari ini bisa aja dolar sedikit koreksi mungkin ya. Jadi kalau dolar sedikit koreksi ya, BTC seharusnya masih tetap hijau gitu ya. Emas
juga source-nya. Hari ini mungkin emas saya rasa sideways, tapi mungkin bisa sideways hijau, ya. Mungkin plus beberapa dolar hijaunya gitu. Atau kalau nggak mau, ya juga sideways merahnya merah tipis juga gitu, ya. Kayak semalam juga merahnya merah tipis, ya. Nutup di minus 3 dolar something lah gitu, ya. Nah hari ini juga begitu, masih kayaknya dia emas sideways, ya. Kemungkinan kalau lihat dari ini event jam 9, ya emas bisa aja hijau tipis lah, ya, walaupun sideways gitu. Buat BTC juga bisa masih positif gitu hijau. Mungkin aja balik lagi ke 28 something, ya kan? Ya coba, ya. Itu yang saya lihat untuk kondisi hari ini. Nah, belum terlalu gimana. Sebab kalau event mulai besok Rabu, nah Kamis yang banyak itu ya, sama Jumat gitu. Nah, itu yang masih juga dipantau sebelum sampai tanggal 14 FOMC Fed lagi ya pertemuan. Nah itu kondisi market saat ini gitu. Sementara ya nggak ada yang ini, jadi saya bahas, saya jawab. Ada yang nanya itu kenapa saya udah lama nggak bahas Cardano. Ya Cardano udah dia stable di situ ya, biar dia progress terus. Saya kan udah berkali-kali jelaskan kalau Cardano saya itu dari profit udah saya biarkan. Yang kadang saya bahas koin yang kita target koin-koin untuk next bull run gitu. Kalau Cardano udah progress, ya kalian kalau yang udah nggak usah takut. Kondisi Cardano itu progress terus. Dia punya roadmap kan jelas sekali sampai 2025 dan terus progress. Walaupun dia agak lemot, kalian nggak usah takut karena itu bukan proyek abal-abal yang dikerjain. Malah minggu lalu Charles Hoskinson meresmikan kliniknya, ya. Jadi pakai blockchain Cardano itu di bidang kesehatan itu dia join bisnis sama saudaranya itu dokter gitu, dan dokter kayaknya dokter kulit atau apa gitu, itu klinik perawatan anti aging gitu ya, juga dipakai untuk riset juga gitu, teknologinya juga dengan teknologi AI juga canggih, ada di lumayan gede loh walaupun klinik gitu. Ya namanya dia udah bilioner, punya duit gitu kan, bukan bos abal-abal, bos meme coin yang rakpol gitu ya, beda gitu, atau koin tanggung yang bisa rakpol, yang enggak. Mereka udah jelas yang mereka kejar itu proyek teknologi untuk masa depan gitu. Ya makanya kadang agak lemot karena mengandalkan komunitas untuk ini, istilah kalian invest, nabung, lihat progresnya gitu. Jadi bukan koin yang dimana, jadi harus sabar ya. Dan masih tetap saya yakin nanti kalau udah di bulan itu tetap akan ke ATH lagi, mungkin akan ada ATH baru, saya masih yakin gitu karena dia progres. Juga lihat dari market NFT Cardano itu berkembang sekali gitu ya. Banyak mungkin kalian yang nggak ngerti aja cuma beli koin, tapi kalau buat yang ngerti blockchain yang main NFT itu market NFT di Cardano terus berkembang gitu ya. Kebanyakan mereka pakai MinSwap kalau gitu. Kalau nggak salah MinSwap itu dia punya market juga naik itu, increase gitu ya, berkembang gitu. Nah banyak yang apa, jadi kalian nggak usah takut. Cardano masih cuma agak sedikit, masih kita lihat nanti kebijakan regulasi gimana. Tapi nggak langsung kena dia karena Koti itu kan di ekosistem dia ya kan, bukan stablecoin itu Koti, bukan stablecoin Cardano gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga nanti dia gampang ini putuskan gitu kan. Jadi nggak usah terlalu ini. Ya lihat aja progres. Jadi Cardano nggak usah terlalu ini. Saya udah lihat perkara, ya saya biarkan aja. Bukan saya nggak bahas lagi, berarti udah nggak bagus. Enggak, karena itu udah kelar. Bulan kemarin itu saya target ininya, setup, udah dapat dari profit. Saya biarkan ya, biar dia ikut roadmapnya terus di 2025 gitu. Nah,
yang saya bahas kan koin-koin terdiskon yang masih ada prospek lagi, kita lihat gitu kan, apa misalnya ini apa gitu, atau next target kita misalnya masih potensi Hedera Hashgraph, X-Bar gitu yang terus progress juga itu. Nah itu target gitu yang lebih kita bahas ya. Jadi semoga agak paham, bukan nggak bagus lagi nggak saya bahas, udah itu udah sukses dia udah ini, nanti juga Anda akan ini lagi. Saya yakin Cardano karena jelas roadmapnya jelas ya, cuma ya harus sabar kalau kalian mau pegang itu. Nah algo yang agak drop juga kabar-kabarnya ada sedikit pertengkaran di dalam, ada yang keluar orangnya, dia jual barangnya agak biasalah, nanti juga normal balik kok. Nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu ditakutkan gitu ya. Ya yang kita tunggu besok penting Rabu gitu ya, Rabu. Terus Kamis pagi udah juga monthly candle nutup, maka kita lihat dia market bandar mau setel kemana dulu gitu. Tapi paling nggak untuk saat ini semenjak kemarin habis tutup weekly, market masih positif gitu ya. Selama dia masih positif, kita rada tenang lihat, berharap dia naikkan dulu sedikit gitu ya, keberapa nanti baru lihat kondisi lagi sebelum FOMC tanggal 14 ya kan. Itu aja. Jadi simple aja pembahasan market di hari Selasa ini ya, karena nggak ada apa yang penting juga. Debt ceiling udah deal gitu ya kan. Paling yang ditunggu yaitu sisa event ini sebelum FOMC yang sedikit masih pengaruh market. Saya berharap sih nanti habis FOMC justru agak bisa terbang gitu di bulan Juni ini gitu. Harapan sih gitu ya, saya yakin juga sih. Oke, jadi kita buat santai aja market di hari ini. Begitu aja pembahasan saya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.